Halo Kak. Halo, oke, sip, selamat pagi. Aku mungkin boleh open cam dulu ya. Oke, dan udah ada lihat juga. Oke, teman-teman, selamat datang di kelas kita hari ini ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu yuk untuk Rian dan juga Tongku biar kelas kita makin interaktif, teman-teman. Boleh yuk on cam dulu, teman-teman semua. Tongku, Rian. Oke, Rian bisa on cam, Rian? Oke, thank you. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya, teman-teman ya. Jadi untuk hari ini, teman-teman, kita akan coba lanjutin lagi pembelajaran kita ya, teman-teman semua. Kita hari ini masuk ke dalam namanya modul 7, lesson 4 nih, teman-teman nih, terkait pembelajaran kita hari ini ya. Kalau minggu lalu, teman-teman kita udah belajar ya mengenai apa sih pengerjaan proyek kita itu sendiri. Nah, hari ini kita akan coba lanjutin lagi, teman-teman. Jadi nanti hari ini kita akan bahas modul 7 lesson 4 ya. Nah, ini mungkin jadi sekaligus lesson terakhir teman-teman untuk technical. Jadi nanti di next week kita udah presentasi ya, teman-teman ya. Nanti next week kita presentasi, dan nanti di minggu depannya kita udah coba buat kita masuk ke dalam kelulusan, teman-teman. Jadi ntar abis ini mungkin pas kita ada waktu, kita akan coba untuk ngelakuin presentasinya, teman-teman. Jadi bahasa itu teman-teman menyusun presentasinya untuk presentasi minggu depan, gitu. Mungkin sebelum kita start, teman-teman, seperti biasa, aku mau nanya dong kabar dari teman-teman. Mungkin dari Tongku dan juga Lian, boleh dong diupdate kabarnya. Gimana mungkin dari Lian dulu deh. Lian, gimana Lian kabarnya, kesehariannya, tugas algonya gimana, dan juga kesibukannya gimana Lian akhir-akhir ini? Boleh di-share dong. Di sekolah biasa aja sih Kak. Jadi sekolah biasa aja. Oke. Terus tugas algonya gimana? Ada kendala gak? Nggak ada Kak, Aman ya berarti ya? aman. Oke, sip kalau gitu. Thank you, Lian sudah update untuk kabarnya. Mungkin lanjut ke Tongku dulu. Halo Tongku, gimana Tongku kabarnya? Boleh dong diupdate juga kabarnya gimana? Baik Kak, habis selesai TKA. Habis saya apa? TKA. Iya Kak, Apa itu TKA? tes kemampuan akademik. Oh, buat apa? Buat masuk universitas atau gimana? Iya, apa kayak nilai murninya. Oh, I see. Tongku rencana mau kemana Tongku? eh Kayaknya Politeknik deket rumah aja Kak. Oh, kamu di mana deh? Kalimantan ya? Iya Kak. Oh, apa tuh? Paling dekat Politeknik apa? Politeknik Balikpapan Kak. Oh, Balikpapan. Mau ngambil apa Tongku? Teknik elektro Kak. Oh, elektro. Oke lah ya. Masih cukup relevan lah sama ini ya, sama coding-coding itu masih ada tuh dari elektro. Cuman mungkin mungkin kuatnya mungkin di fisika lah mungkin ya. Kalau elektro itu ya banyak fisika, harus 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 lemah, harus kuat gitu-gitu segala macam. Oke, thank you. Tongku, thank you buat update-nya. Mungkin lanjut lagi nih, coba Rizky Kurota. Oke, sambil on cam juga yuk Rizky Kurota. Boleh yuk, juga diupdate kabarnya. Jadi mungkin tadi aku jelasin lagi, teman-teman ya. Jadi untuk hari ini, kita akan fokus kerjain tugas yang minggu lalu, kita coba selesaiin, teman-teman. Kita coba selesaikan. Aku harap sih kita bisa selesai ya hari ini ya, karena nanti waktunya nanti akan sedikit kepotong, teman-teman. Kita akan bikinin presentasi habis ini. Karena nanti minggu depan, teman-teman, kita sudah presentasi ya. Sudah presentasi, dan nanti di minggu depannya lagi kita akan coba untuk graduation teman-teman ya. Jadi harapan dari aku sih sebisa mungkin hari ini materi sudah selesai semua. Nanti minggu depan kita tinggal lakuin presentasinya aja. Gitu. Jadi Rizky Kurota boleh dong diupdate kabarnya. Kalau Rizky Kurota gimana nih kabarnya? Diupdate dong kesehariannya gimana, tugas algonya gimana? Aku lagi pekan ujian harian. Mm-mm. Terus eh, aku kan buat yang pertemuan dua pertemuan terakhir itu nggak ikut ya, soalnya ada acara terus. Ya. Jadi agak ketinggalan gitu Kak. Oh, oke. Sebelumnya udah ikut ini belum? Udah ikut replacement belum ya Rizky Kurota ya? Belum. Oh, belum ikut replacement. Belum. Udah ditanyakan jadwalnya belum? Mungkin minta papanya mungkin ya. Siapa tahu mungkin bisa membantu. Tapi aku nggak tahu ya replacementnya. Oh, tapi paling kalau misalnya nggak ada optionnya, kamu bisa nonton recordingnya Rizky Kurota ya. Kan aku udah buatin ininya nih apa bahasanya. eh Udah aku rangkum tuh semua di recording gitu ya. Ada di YouTube. Kamu tinggal cek lagi aja sih. Kamu tinggal cek lagi dan ya udah ditonton ulang aja untuk videonya. Udah nanti di situ kamu udah bisa nih, udah bisa tahu kira-kira apa aja sih yang
dipelajarin gitu ya selama pembelajaran kita. Mungkin kalau saran dari aku gitu ya, kamu bisa coba mungkin tanya ke papa kamu buat ajukan kelas replacement atau enggak mungkin kalau misalnya lagi nggak ada. Dan soalnya waktunya juga udah lumayan mepet ya, karena kita cuma sisa 3 kali pertemuan teman-teman terhitung sama sekarang gitu. Jadi mungkin nanti bisa tetap recording aja bisa. Itu ya Rizky ya. Ya, Kak. Oke, thank you untuk update-nya. Oke, terakhir untuk Abdul mungkin. Boleh dong Abdul di update kabar gimana nih Abdul sehariannya? Tugas saldonya gimana? Baik Kak, Baik ya. Sehariannya gimana Abdul? ya ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas aja. Tugas Hmm, algonya gimana? Ada kendala nggak? nggak ada Kak, aman Kak. Aman ya. Oke, kalau gitu sip. Thank you Abdul udah update. Mungkin kita langsung coba lanjut aja ya. Walaupun di sini kayaknya beberapa masih ada yang bisa nih karena ada yang eh apa namanya? Ada yang belum pernah masuk ini lagi ya. Oh, ini ada yang apa? Bentar ya. Kak, Ya. saya minggu lalu kan masalah jaringan jadi nggak ikut Mm-mm. Zoom. Saya terakhir cuman download GitHub Kak, yang minggu lalunya lagi. Itu apa ada banyak perbedaan Kak minggu lalunya? Oh, harusnya ya enggak sih, harusnya enggak sih. Nanti bisa dipakai cara manual aja ya buat ngelakuin kitabnya. Cuman Oke. mungkin kita nggak tahu nih, aku nggak tahu hari ini mungkin aku nggak tahu kita masih bisa bahas di kitab atau enggak karena waktu juga ya. Karena nanti minggu depan kita udah presentasi teman-teman. Minggu depan presentasi, terus nanti sebisa mungkin nanti di lesson terakhir kita tuh udah ngelakuin ini teman-teman ya apa bahasanya graduation gitu ya. Jadi ntar orang tua dari teman-teman ntar join gitu di hari itu. Oke, nanti itu ya. Kita langsung masuk aja ya teman-teman ya nanti mungkin ditanya aja di bagian tasnya. Oke, jadi di hari ini teman-teman kita akan lanjut ke modul 7 pelajaran 4 ya. Itu terkait namanya kelanjutan pengerjaan proyek nih di pembelajaran kita di hari ini. Ya, kita lakuin diskusi dulu tentang timer teman-teman di sini. Nah, timer itu apa sih? Nah, jadi kita lihat dulu itu dekat fungsi pengatur dari waktu. Nah, di sini kemarin kita udah pelajarin ya teman-teman ya. Pengatur dari waktu tuh kurang lebih seperti apa sih untuk si pengatur waktunya ini sendiri. Kemarin tuh udah tambahin juga ya, dia tuh pakai label lah di sini di bagian sini. Nah, di sini punya fitur ya. Di sini dia tuh akan coba diluncurkan dengan tombol mulai tes pertama dan juga dia terletak di widget text timer, teman-teman. Lalu juga dia akan berakhir segera setelah waktu pada pengatur waktu itu menunjukkan 00:00. Berarti itu dia akan udah timernya berakhir gitu bisa dihitung di situ. Nah, sekarang cara menghitung jongkok nih. Gimana sih caranya kita bisa menerapkan hal ini untuk menghitung jongkok? Nah, faktanya di sini, teman-teman menghitung jongkok itu juga merupakan mengatur waktu ya, tapi dikonfigurasi secara berbeda. Nah, gimana cara konfigurasinya? Nah, di sini kita punya pengatur waktu dua, teman-teman ya. Ada 29 dan juga ada 00, teman-teman di sini untuk pengatur waktunya. Ini ntar dia akan turun ya, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, sampai dengan 00 gitu. Jadi bahasa itu timernya akan menghitung mundur. Lalu di sini ada juga pengatur waktu dua, teman-teman. Fiturnya apa? Dia itu diluncurkan oleh tombol mulai melakukan jongkok. Terletak di widget text timer, dan juga dia berakhir segera setelah waktu pada pengatur waktu menunjukkan 00:00. Berarti itu artinya adalah ya udah waktunya ini ya waktunya tuh habis gitu bahasa waktu selesai di bagian sini. Nah lalu ada juga pengatur waktu tiga teman-teman. Ini pengatur waktu tiga kurang lebih seperti ini. Ini kita set sebagai apa nih? Full name siapa, full name siapa, start the first test kita mulai tes yang pertama seperti apa, start doing squat gimana cara kita ngelakuin squat dan segala macam. Di situ ada labeling, ada juga button ya teman-teman yang di bagian sini yang bisa kita tekan aja gitu ya. Sekarang ada juga pengatur waktu tiga teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukin nama full kita siapa, bagian sini, terus juga masukin resultnya berapa, dan segala macam ya buat di bagian sini. Nah, sekarang ada juga pengatur waktu tiga, teman-teman ya. Di sini kurang lebih sama juga. Oke, mungkin kita sedikit break sebentar ya, teman-teman ya. Mungkin kurang lebih selama 3 menit aja nih, sampai jam 11.43, karena azan juga ya. Ntar kita ada break lagi juga, lanjutan pas kita udah kelas ya. Dan kita break terus jenak selama 3 menit sampai kita nunggu azan. Teman-teman boleh sambil minum dulu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa jam 3.
Oke, teman-teman kita coba lanjut lagi ya untuk pelajaran kita, teman-teman. Oke, tadi kita udah sampai sini ya, teman-teman. Mungkin boleh on-cam lagi. Tadi di sini kita ada beberapa timer ya. Itu contoh di sini dia tuh akan ada timer yang dia itu counting down lah. Bahasa dia menghitung mundur. 59 hingga 45, gimana teksnya nanti akan ada warnanya di sini, contoh warna hijau. Ada juga di sini dari 45 hingga 15 ya. Jadi teks pengaturnya juga sama. Ntar dia akan menghitung mundur. Ada juga dari 15 ke 0, dia juga sama, dia tuh menghitung mundur juga. Teman-teman, dan di sini dia contohnya di berwarna hijau ya. Nah, di sini ada juga fitur teman-teman yang dimana itu diluncurkan dengan tombol mulai tes akhir gitu ya, atau kita mulai tesnya. Yang dimana dia juga terletak di mana di widget text timer ya teman-teman ya. Dan dia itu akan berakhir segera setelah waktu pada pengatur waktu itu waktu menunjukkan misalkan apa 00:00 gitu ya, contohnya di bagian sini. Nah, so di sini jadi kita telah nih meninjau teman-teman ya tampilan umum dari pengatur waktu. Tapi gimana nih cara kita memprogram fungsinya sekarang? Nah, kita akan masuk teman-teman namanya kita memprogram pengatur waktu ya. Jadi kita akan set di sini gimana cara kita set timer itu seperti apa. Nah, contoh di sini teman-teman, jadi penanganan event atau acara itu dia kita bisa mulai namanya pengatur waktu ya. Di sini kita akan mulai pengatur waktu, teman-teman. Di sini kita punya nama fungsi pengendali yang diakses oleh tombol ya. Contoh di sini ada self dot button dot underscore test dot click dot connect gitu. Jadi di sini kita hubungkan. Dan di sini kita masukin juga ke self dot timer dot test gitu ya, yang merupakan pemanggilan function dari timer underscore test. Jadi dia tuh memanggil function ini nih, timer underscore test. Nah, fungsinya sendiri itu jelaskan secara terpisah. Nah, apa sih yang akan dilakukan dalam fungsi ini? Apa aja sih yang akan mungkin dilakukan dalam hal ini? Nah, sekarang kita masuk ke pengoperasian cara kita mengatur waktu, teman-teman ya. Agar mengatur waktu berfungsi, kita perlu menggunakan dua objek di bagian sini. Kita punya QTime dan juga QTimer. Jangan lupa juga untuk menghubungkannya dari modul PyQt5.Qt-Core. Jadi jangan lupa juga buat kita hubungkan nih dengan modul PyQt5.Qt-Core tadi. Nah, di sini kita bisa import apa aja. Kita import Qt, import QTimer, dan juga import QTime ya, teman-teman. Jadi di sini kita importkan tiga hal ini nih, Qt, QTimer, dan juga QTime. Nah, sekarang QTime ini sendiri, so QTime ini sendiri itu bertanggung jawab atas nilai waktu yang ditampilkan pada pengatur waktu, teman-teman. Contoh di sini kita punya kode namanya time equal to QTime 00:15 gitu ya. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita membuat objek dengan nilai awal 0 jam, 0 menit, dan juga 15 detik di bagian sini. Ada juga di sini time.addSeconds-1 gitu ya. Nah, di sini maksudnya adalah dia akan menambah nilai minus 1 pada jumlah detik pada objek waktu untuk mengurangi jumlah detik sebanyak 1. Ada juga di sini time.toString gitu ya. Time.toString apa double H, double M, double S gitu ya. Di sini untuk tidak mengkonversi lah objek kelas QTime menjadi string dalam format jam, yaitu hour ya di sini ya. H itu berarti hour, M itu berarti minutes, dan S berarti second di sini. Nah, jadi dia itu di sini kita lakukan konversi ya dari jam, menit, dan juga detik di bagian sini untuk kita convert menjadi toString, berarti menjadi string ya teman-teman semua. Lalu QTimer ya, QTimer sendiri bertanggung jawab atas mengubah nilai pengatur waktu. Di sini kodenya seperti apa? Kita punya subTimer, QTimer untuk membuat objek timer. Lalu juga di sini subTimer, the timer connect, self.timer one event di sini untuk kita mengatur fungsi handler untuk timer itu sendiri. Ada juga lalu di self.timer start 1000 gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita mengatur waktu yang memanggil fungsi pengendali setiap 1000 milidetik. Nah, ingat di sini 1000 tuh artinya adalah 1 detik ya, teman-teman ya. Karena di sini satuannya milidetik. Jadi ketika kita pejak detik, kita perlu kali dengan 1000, teman-teman. Ada juga di sini self.timer.stop gitu ya, untuk kita menghentikan pengoperasian pengatur waktu. Jadi gimana cara kita stop itu? Nah, kita bisa di sini menggunakan self.timer.stop. Nah, sekarang cara kita menghubungkan antar fungsi ya. Di sini kita akan coba lihat hubungan antara fungsi saat mengatur waktu itu bekerja seperti apa sih dengan menggunakan contoh pengatur waktu pertama. Koneksinya akan serupa saat bekerja dengan pengatur waktu lainnya, contohnya di bagian sini. Nah, contoh di bagian sini, teman-teman, kita punya second underscore win ya di sini. Masukin aja test window, widgets, functionnya apa, timer underscore test di bagian sini, terus juga kita set timer, the timer connect, start the timer one event. Nah, di sini dia akan merujuk ke sini, terus juga start the timer start 1000. Nah, jadi di sini Ustaz lagi dia akan menjalankan tadi ya selama 1 detik. 1000 berarti artinya apa? 1000 itu artinya adalah 1 detik, teman-teman ya, 1 second. Ingat. Ada juga di sini function timer one event self. Nah, ini untuk memanggil function timer one event di bagian sini. Nanti dia akan nulis nih kira-kira apa aja di bagian sini. Ada juga function namanya connect di bagian sini. Yaitu untuk dia menghubungkan ya. Hubungan kemana? Ke sini nih. Self.button test
klik. Jadi ketika diklik dia akan connect kemana? Connect ke sini ya, ke timer underscore test. Jadi dia akan menghubungkan ke timer underscore test tadi. Di mana di sini fungsi self dot timer underscore test akan dipanggil setelah kita menekan tombol self dot button test one. Dan lalu juga fungsi self dot timer one event. Nah, ini juga akan dipanggil setiap detik ya, teman-teman ya. Jadi timer dot event dia akan dipanggil setiap detik nih di sini. Nah, sekarang kita akan lihat nih lebih dekat masing-masing dari pengatur waktu nih, teman-teman ya. Kira-kira tuh gimana aja sih pengatur waktunya? Nah, timer satu. Di sini kita punya fungsi namanya timer underscore test, teman-teman. Nah, di sini kita punya, panggil aja kelasnya namanya siapa? Test win. Ini ada QWidgets. Kita masuk ke functionnya itu timer test, self. Lalu set variable time equal to QTime 0, 1, 0. Di sini untuk kita membuat objek waktunya. Terus juga di sini self the timer dot QTimer. Untuk kita membuat objek timer nih. Jadi cara kita buatin objek timer itu seperti apa itu bisa ke bagian situ. Ada juga di sini self the timer timeout.connect gitu. Cara kita menghubungkan timer itu sendiri ya, menghubungkan ke mana di sini contohnya ke timer tree event gitu ya, menghubungkan fungsi ender ke timer itu sendiri. Ada juga di sini kita cara mengatur waktunya ya, di mana dia itu dimulai setiap 1000 mili detik gitu. Jadi bisa dibilang di sini ya 1 detik lah untuk di bagian sini, teman-teman. Nah, sekarang cara kita menyimpan data, teman-teman. Jadi kita harus bisa mengakses data dari mana saja ya di dalam program. Jadi kita akan menggunakan namanya variable global ya, atau bahasa global variable untuk di bagian sini. Nah, variable global sendiri merupakan scope suatu variabel, merupakan bagian kode di mana variabel tersebut dapat digunakan. Variabel global adalah variabel yang mempunyai seluruh program sebagai suatu scope ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk membuat variabel global dalam scope tertentu, misalnya dalam satu fungsi kita harus menulis kata kunci global di bagian sini. Jadi kita tuliskan dulu global gitu ya, new values, def function namanya new values tadi atau nilai baru. Kita set global variable si A, nih A ini sebagai global variable dan juga kita set nilai dari A itu berapa. Kalau kita set sebagai 15 nih di bagian sini contohnya, new values A, dan juga kita print A di bagian sini ya, kita printkan nilai A-nya. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang akan dicetak sebagai output program selanjutnya? Contoh di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak, teman-teman? Ketika kita print A, B, dia tuh akan print apa sih, teman-teman, di sini? New values, kan dia panggil ke function new values nih, berarti dia akan ke sini. Nah, kira-kira yang akan di print berapa nih? Nilai A-nya berapa? Nilai B-nya berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Opsinya ini ya, A-nya bisa 256, bisa 1, B-nya bisa 16, bisa 2. Kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Yuk, 256 nggak. Kak. A-nya 256, B-nya berapa? 16. 16. Oke, ada yang mau coba jawab lagi? Yang lainnya gimana? Yuk, Rizky Kurota, Tongku, Rian, dan lain-lainnya. Gimana, gimana? Ada yang mau bantu jawab, teman-teman? Oh, udah ada Kaisya juga. Oke, mungkin Kaisya boleh on cam ya. Jadi coba kita cek jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 256 tapi sama 2, teman-teman. Tadi Abdul udah benar, Abdul 256. Karena kenapa tadi 256? Karena dia itu global variable. Ingat ya, dia itu global nih. Global jadi which means dia itu akan dimunculin terus. Dia itu global. Sini udah muncul. Nah, sekarang ada lagi namanya dia itu not global variable ya, yaitu dia itu si B ini nih. Nah, ingat yang global itu cuma A, bukan si B. Makanya si B itu ketika dia sini dia udah tergantikan sama nilai ini nih, sama nilai 2. Makanya di sini jawabannya adalah 2 ya, teman-teman ya. Maka hasilnya 256 sama 2. Beda cerita kalau misalkan nih kita hapus misalkan A-nya ini nggak jadi global ya, berarti jadi 12. Itu kalau misalkan dua-dua global ya udah baru jawaban Abdul benar 256 sama 16 gitu. Oke, good job ya. Thank you Abdul sudah bantu jawab. Jadi kurang lebih begitu ya, teman-teman ya, cara kita mendeklarnya. Nah, sekarang untuk timer satu, teman-teman kita punya fungsi namanya timer underscore test di bagian sini. Ini kita bisa pergi aja nih ke bagian test win. Di widgets, kita panggil fungsinya timer underscore test, self, kita panggil global time-nya untuk kita menentukan penggunaan variable secara global. Lalu juga time sama dengan qtime 010, juga self the timer. Kita pergi ke qtimer di bagian sini dan juga ke self the timer, the timeout. Kita connect ya, kita hubungkan ya dengan si self.timer tree event di bagian sini ya. Kita menghubungkan dengan si event itu sendiri di bagian sini. Oke, nah terus di sini tadi kita barusan ada functionnya tadi ya teman-teman. Jadi barusan dari function yang barusan kita panggil, kita coba buat generate lah bahasanya.
Jadi 1000 itu berarti tadi kita set di 1000 milisecond ya teman-teman ya. Atau bahasanya ya udah kita buat dia itu di 1000 atau bahasanya dia itu di 1 detik ya di bagian sini ya teman-teman. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi kita bisa set global variable aja teman-teman di bagian sini. Jadi kita set si time ini menjadi suatu hal yang global. Oke, lalu juga di sini kita set timernya at seconds minus one. Jadi maksudnya adalah timer akan dikurangin sebanyak 1 detik ya. Terus kita set nilai waktunya sebagai text per widget, menampilkan tampilan dari teks dan juga nilai waktunya adalah 0 ya. Sehingga habis itu menghentikan pengaturan waktu. Oke, nah di sini seperti ini. Yang tadi ya tuh string, hour, minutes dan juga second. Nah, mungkin teman-teman di sini aku akan bahas sedikit lebih cepat ya, teman-teman ya, karena waktu juga karena di sini kita akan praktik, teman-teman akan praktik. Mungkin praktik nanti takutnya agak lama dan habis itu nanti kita langsung ke presentasi, teman-teman. Jadi mungkin nanti untuk PPT-nya aku nggak tahu nih kita bisa conduct semua atau enggak. Cuman di sini aku pengen jelasin dulu basic-basicnya. Nah, sekarang cara kita menangani text widget secara label nih, teman-teman ya. Di sini kita akan menampilkan text widget label dapat diubah dengan mudah dengan menggunakan metode berikut nih. Jadi ada self.text timer, set font, times 36, key fold, dan juga bold. Dan juga self the timer, set style sheet, kita set warnanya seperti apa, RGB kah, segala macam. Terus tujuannya apa di sini untuk kita memasang font times ya, dengan ukuran 36 dan juga font tebal. Lalu juga kita mengatur warna font sesuai dengan modelnya. Nah, di sini kita juga punya teman-teman namanya palet RGB ya, yaitu red, green, blue. Di sini kita bisa menggunakan palet warna RGB yang dimana kita bisa mendapatkan warna palet ini dari ini ada RGB kalkulator nih di bagian sini. Nanti teman-teman mungkin bisa coba adjust juga nih buat di bagian sini cara kita menghitung RGB-nya. Misalnya kayak 00 gitu ya, contoh ketika deh hitam gitu ya, red, green, green berarti apa? Ini. Nah, itu bisa tinggal adjust saja teman-teman. Bisa juga kita mainin di bagian sini. Namanya RGB Calculator ada dari W3 Schools ya. Ini merupakan suatu website untuk kita belajar nih teman-teman. Jadi kita kalau misalnya ada yang mau belajar, kayak misalkan kak aku mau belajar lebih lagi kak terkait Python, bisa banget ke sini ya. Gak cuma Python doang, di sini ada banyak, ada CSS, JavaScript, HTML, nih ada listnya di sini ya. Jadi bisa dicoba belajarin aja. Nah, di sini tadi warnanya seperti ini. Nah, sekarang fungsi timer one event di bagian sini. Jadi di sini kita bisa set ya, test win, key widgets, kita panggil functionnya si timer one event. Kita set time-nya sebagai global di sini, global time, time.add seconds minus one. Lalu set the text timer, set text, time to string, hour, minutes, second. Kita panggil juga fontnya di sini menggunakan times, sizingnya 36 dan juga di sini kita bold ya. Lalu juga kita set juga di sini style sheet-nya dengan warna RGB 0000 gitu ya di bagian sini ya. Dan di sini kita akan set waktunya adalah di 0000 gitu ya. Untuk pemanggilan ini sendiri. Dan juga kita lakuin namanya penghentian pengatur waktu, teman-teman. Lalu di sini ada juga timer untuk fungsi one event tadi nih. Nah, di sini kita panggil aja function si test win tadi, teman-teman. Widgets nih sama, jadi di sini bedanya adalah kita sekarang melakukan penambahan ke bagian tadi nih. To string, hour, minute, second, 000000 dan juga self the timer, dot stop ya, teman-teman ya. Nah, ini. Sip. Nanti kita akan coba perhatikan langsung ke dalam tugasnya. Mungkin nanti kita akan coba untuk kondak kurang lebih selama ya 30 menit, teman-teman. Sampai akhirnya nanti kita masuk ke dalam presentasi ya. Oke, jadi mungkin gitu aja ya. Ini di sini ada beberapa tambahan juga. Mungkin aku review sekilas dulu aja sebelum kita pindah. Karena nanti aku rasa nanti kita bisa langsung tutup aja buat hari ini. Ini buat timer 2, kurang lebih sama. Second window, ada timer to the event, menghubungkan handler waktu lain di sini. Nah, di sini kita akan juga pakai ini namanya slicer ya, teman-teman ya. Ini namanya adalah slicer. Slicer itu fungsi adalah berarti dia dari 6 sampai dengan 8 gitu, namanya slicer ya. Atau bahasa itu untuk dia nge-slice atau bahasanya ngebagi, teman-teman, namanya adalah slicer. Itu dia namanya slicer. Nah, lalu juga di sini ada timer tree ya di bagian sini ya, timer tree event. Nah, di sini hanya baris pengatur waktu dua yang berbeda dengan implementasi pengatur waktu yang ditandai di sini. Pengatur waktu 3 sekarang. Sini test win, function timer tree event. Nah, di sini kita masukin ke if ya. Jika jumlah detiknya lebih besar atau sama dengan 45 atau teks menjadi hijau. Sebaliknya, jika jumlah detiknya kurang dari atau sama dengan 15, maka teks menjadi hijau, dan jika tidak, maka teks menjadi hitam. Contoh di sini. Nah, di sini kita bisa set aja. Nah, ini dia. Jadi kita bisa set warna RGB-nya segala macam seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang cara kita langganan event atau bahasa itu kita buatin triggering ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga di sini untuk
mengasosiasikan penekanan setiap tombol dengan memulai pengatur waktu yang sesuai. Jadi kita bisa lakuin namanya apa? Di sini connect ya. Jadi di function connect ini kita panggil, kita set button next, dan klik gitu ya, dan connect kemana. Button test one dia klik, dia connect-nya kemana. Button test two dia klik, connect-nya kemana. Button test three dia klik, connect-nya kemana, dan segala macam. Jadi kita bisa ke sini aja lihat nih ya. Di sini dia menghubungkannya macam-macam ya. Ada yang ke next click, ada yang ke timer test, ada yang ke timer sheets, ada juga ke timer final di bagian sini. Jadi ada macam-macam ya buat dia menghubungkan. Oke, nah di sini nanti kita masuk ke PSC aplikasi desktop ya. Di sini kita akan mulai pengatur waktu kita untuk aplikasi kita sendiri. Oke, yuk teman-teman kita langsung aja buat ke tugasnya, teman-teman semua. Ya, mungkin nanti buat presentasi yang setelahnya ini mungkin nanti bisa dicoba dipelajari secara mandiri ya teman-teman ya. Karena waktu juga takutnya nanti nggak sempat buat kita kondak yang lainnya. Nah, di sini sih harusnya sih lebih ke teoretikal aja sih. Ini udah kita bahas juga di bagian itu kemarin. Jadi kita bisa fokus dulu buat kerjain ya di VSI sekarang teman-teman. Jadi boleh dibuka teman-teman Visual Studio Code-nya dan juga di share screen ya. Jadi kita coba lanjutin lagi materi yang udah kita pelajari di minggu lalu teman-teman. Yuk boleh di share screen teman-teman semua. Kemarin kan udah aku bagi grupnya juga ya teman-teman ya. Udah dibagi juga grupnya. Jadi ntar bisa mungkin bisa saling bantu aja teman-teman. Aku udah share kan ya grupnya ya. Aku cek dulu di sini deh. Oke, aku udah share grupnya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya 3 grup teman-teman. Ada 3 grup. Yang grup satu, tim satu ada Tongku, Kaisha sama Pipa. Tim 2 ada Bianda, terus Kurota sama Lian. Tim 3 ada Abdul, Rini, dan juga Jihan ya untuk tas ini. Jadi nanti boleh mungkin saling kontak aja teman-teman, boleh saling menghubungi buat bisa bikinin terkait tugasnya nih. Jadi kita hari ini discuss mengenai apa? Ya mengenai hal tadi ya teman-teman ya. Kita akan discuss mengenai pembelajaran kita di hari ini yaitu terkait namanya buat final project lah. Jadi ntar bisa dicoba bagi tugasnya seperti apa untuk kita bisa dapetin hasil yang cepat nih. Jadi biar nggak lama dan bertele-tele, teman-teman jadi mungkin boleh saling menghubungi ya, saling menghubungi dan juga coba langsung kerjain tugasnya aja, teman-teman. Kalau ada bingung baru bisa tanya aku ya, seperti biasa. Sampai 11, kita langsung masuk aja ya buat materi. Ini kurang lebih masih mirip-mirip kayak minggu lalu kok, teman-teman. Jadi mungkin nanti yang ketinggalan mungkin nanti boleh coba copy ke collab ya, karena kita di sini mungkin waktunya agak terbatas nih buat bahas ini. Takutnya nanti nggak cukup ya, teman-teman, untuk kita conduct materi terakhirnya. Kita review dulu. Kita ke PSG ya. Harusnya ini masih lanjutin yang kemarin. Yes. Oke, nah, ternyata ini di sini hilang ya. Nah, mungkin kalau hilang, teman-teman kita bisa back aja, kita kembali lagi ke tas yang sebelumnya ya. Cuma nanti kalau udah ada yang udah gitu bisa di copy juga aja. Nah, ini di sini kan aku contohin dari yang kemarin ya. Jadi itu kemarin 29, kurang lebih sama kok di bagian sini. Cuman yang tadi itu cuma lanjutannya aja. Nah, kemarin aku udah bagian sini, teman-teman ya. Aku udah bikinin my app-nya di sini, teman-teman. Nah, mungkin boleh dibuka. Teman-teman mungkin yang masih belum boleh kopikan aja di collab-nya ya, mungkin ke my app karena nanti kita mungkin nggak bakal bahas my app lagi, teman-teman. Nah, pokoknya intinya di my app ini sendiri, teman-teman kita di sini masukin beberapa hal ya. Kita lakuin copy dan segala macam yang kita manggil kode-kode yang udah kita buat sebelumnya, itu kita masukin ke semua ke sini. Jadi mungkin teman-teman yang ketinggalan buat lesson sebelumnya, boleh buka eh, collab ya, buka collab dan juga kopikan namanya file namanya my app di bagian sini. Ini mana kita udah kopikan, kita menggunakan PQT5, teman-teman juga di sini kita kopikan si ini ya, in string. Nah, di sini namanya adalah sesuai nama file di sini. Terus juga ada second window, teman-teman, untuk kita importkan window yang kedua. Ada juga apa di sini main window ya, atau bahasa itu window utama di bagian sini. Nah, di sini kita setup aja. Kita di sini set init UI, terus juga apalagi di sini kita set unit UI-nya tadi ya, terus juga appear, connect, lalu juga macam-macam ya, show dan segala macamnya. Ada juga di sini unit UI kita panggil apa aja, ada txt underscore text gitu ya di sini itu kita panggil dari
Mana nih? Nah, bisa dicek aja di sini nih. Nah, ini ya, kita panggil dari sini. Langsung aja. Bagus. Nah, gini. Juga di sini kita set kemarin alignment teman-teman untuk kita menggunakan vertical box layout. Hello text, alignment-nya apa? Left center di bagian sini. Terus kita masuk ke dalam next click ya. Kita set test win di sini untuk kita mengetes height dan juga text title kita panggil lagi juga ke dalam yang tadi ya. Jadi ke dalam instructions-nya tadi. Dan kita ke function main nih nanti di sini. Next click, set appear, connect, set appear. Oke, nah sekarang yang perlu ditambahin di sini adalah teman-teman, kita akan ke function namanya main di bagian sini. Jadi kita panggil function main ya, yang dimana dia itu setara dengan si ini apa bahasanya? Dia itu setara sama si kelasnya. Nah di sini boleh tambahin aja, udah main. Nah isinya apa? Isinya sama kayak ini ya, tapi bedanya di sini kita bungkus dia ke dalam main. Masukin, oke. Terus kita panggil aja langsung di bagian sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini mungkin lebih rapi. Wah, aku iseng jalanin dulu aja, biar tahu. Nah, ini seenggaknya udah mulai ya, udah bisa. Welcome to the Health Status Detection Program. Nah, ini udah muncul ya seenggaknya, teman-teman ya. Tapi masih belum bekerja secara fully. Make sure teman-teman ya, kalau udah yang kemarin tuh dijalanin nanti di seperti ini, teman-teman. Jadi dia tuh udah bisa menampilkan apa aja. Ada tulisan mana tadi? Welcome to Health Status Detection Program. Nah, dia tuh ngambil dari mana? Ini ya, dari TXT Hello. Nah, TXT Hello tadi tulisannya di mana? TXT Hello. Nah, di bagian sini, di bagian Q label Hello Text. Nah, coba teman-teman yuk, boleh dicoba dijalanin juga biar aku bisa lihat nih kira-kira udah ada outputnya belum nih dari pembelajaran minggu lalu. Dijalaninnya dari bagian main ya, teman-teman ya. Jadi dari bagian my app. Jangan jalaninnya dari file yang lainnya. Jadi dari my app jalanin ini. Coba punya Lian, coba jalanin Lian. Ada outputnya gak? Sebentar Kak, ini share screen-nya baru yang ke VS Code-nya. Oke, siap-siap. Nah, ada identity block tuh, ada yang salah ya di baris 20. Coba dicek lagi di baris 20 online 20 kata dia. Identity block. Iya Kak, Nah, itu functionnya lihat gitu. Functionnya itu kamu kalau bikin function, jangan sampai functionnya itu dia setara sama self-nya. Harusnya si self itu di dalam function. Di baris 20 coba lihat. Nah, itu kamu masukin nih. Di hal-hal ini nih, Lian. Masukin ke dalam functionnya. Nah, ini nih. Masukin semua ini. Si kotak ini kamu, ini, di copy aja nih. Semua ini dari self awal sampai self bawah. Bukan begitu ya. Maksud aku bukan begitu. Coba kamu highlight dulu. Ini semua. Kamu highlight. Dari baris 21 sampai baris 29, 20 nggak usah. Nah, terus kamu klik tab. Nah, jadi yang aku bilang tadi adalah function itu dia tuh kayak, nah seperti ini lihat ya bentukannya jadi sama ya. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan dia tuh setara sama function lihat. Coba jalanin lagi. Nah, tinggal no module name PyQt5. Oke, itu tinggal diimport aja lah. Coba diinstal lagi. Pip install PyQt5. Di situ coba kalau misalnya ada problem mungkin nanti bisa diganti jenis Python-nya ya. Ini Python kamu juga belum kedeteksi nih Python-nya. Mungkin boleh dipilih dulu Python itu versionnya apa sih yang punya kamu. Oke, lanjut Rizky Kurota. Nah, kalau Rizky Kurota kemarin pakai Anaconda kan. Nah, kalau pakai Anaconda, mungkin boleh ke buka Anaconda Prom. Rizky Kurota bisa ke Anaconda Prom, dicari di situ, Anaconda Prom, terus install dari situ ya. Pip install, Pip install PyQt5 gitu. Oke, Tongku gimana? Bisa? Nah, mungkin bisa dicoba-coba dulu aja, masukin dulu ya. Kaisya, ya coba Kaisya bisa dijalanin, Kaisya. Oke, good. Punya siapa nih yang udah nih? Oh, punya Kaisya udah oke nih. Oke, mantap. Kaisya udah oke. Nanti kita bisa lanjut lagi, Kaisya. Oke, good.
Abdul gimana Abdul? Oh, lagi install. Nah, coba bisa dijalanin nggak? Nah, kamu typo tuh. Pipnya pakai I ya, bukan pakai Y. PIP. Terus ya PIP, PIP. Bukan PYP ya. Nah, ini salah nih PYP. Tadi aku ngeliat Lian ketiknya pas install itu PYP. Coba diklik run lagi Lian, coba. Diklik run lagi coba nih. Diklik run, pilih run Python file. Nah, ini kenapa kamu belum define? Karena kamu belum ke sini nih. Di instruction-nya, tunggu. Instruction spy-nya itu harus diisi. Itu tuh isian adalah instructions yang akan nanti. Nah, itu kan masih kosong. Nah, coba kamu isi ya. Isinya itu ada di collab juga. Kayak gimana? Rizky Urota bisa. Udah diinstal belum di Anapanda Prom-nya? Coba aku lihat di Anapanda Prom. Udah tapi pas dijalanin di sini nggak bisa. Oke. Coba diklik bagian Python-nya dulu. Yang di sini. Yang di pojok kanan bawah tuh. Python 3.13.7. Ini 3.13.7. Nah, itu dia. Nah, pilih yang paling atas. Pilih ini, klik. Pilih yang udah terpilih di situ. Ya, terus pilih Anaconda, mana Anaconda? Nah, itu dia ya. Yes. Tunggu. Tunggu dia mengganti ya. Coba dipilih lagi sekali lagi. 3.13.7-nya. Terus pilih Anaconda. Oke, coba sekarang dicoba jalanin. Coba sekarang dicoba untuk dijalanin. Gimana? Atau enggak, kalau misalnya masih belum bisa juga, coba kamu restart dulu ya. Jadi di close dulu nih si VS Code terus buka lagi, make sure menggunakan si version yang 3.13.7 karena tadi kamu kan kemarin masalahnya itu ya karena nggak pakai Anaconda ya. Jadi ntar bisa di coba. Nah, ini kan aku udah pakai Anaconda nih. Anaconda PTX. Oke, mana Kak, yang lain? Ya, punya saya final win-nya banyak problemnya ini, Kak. lihat problemnya apa tuh? 29 problem. 29 problem. Mana? Coba lihat karena kamu masih belum install yang tadinya tuh. Nah, kamu belum itu instructions-nya mana coba? Kamu udah import belum? Coba ke bagian My App deh, coba ke My App-nya dulu. Coba scroll ke atas. Oke, oke. Itu sebenarnya sih kalau danger sih nggak masalah sih. Nah, yang masalah tuh adalah queue radio button is not defined. Nah, coba nih kamu lihat nih. Yang ini ya itu coba diklik. Nah, ini apa nih? Ini akan hapus nih, nggak boleh nih dia ada di situ ya. Jadi dihapus aja, Kak. Iya, dihapus, dihapus. Pastikan penulisannya tuh benar gitu. Di situ kamu nggak benar karena setelah ini tuh nggak boleh ada tulisan apa-apa. Ini CQ radio button, nah itu nggak boleh tuh, nggak boleh ada di situ. Kamu hapus dulu. Dah, dah kalau danger sih nggak jadi masalah sih harusnya. Nah, tadi aku sih kemarin final win kayaknya belum diisi deh. Kamu udah ngisi aja nih. Pokoknya kita ke My App dulu ya, teman-teman ya. Fokus ke My App dulu. My App ini merupakan landing home, teman-teman. Jadi bahasanya itu homepage kita buat kita menuliskan sesuatu. Kita nulis semua itu ada di My App, teman-teman. Jadi ini bahasanya kayak lobby lah. Lobby kita, teman-teman, untuk kita kembali, untuk kita menuliskan sesuatu, itu ada di My App ya, teman-teman semua. Jadi kita menggunakan My App ya di sini. Sama app ya udah. Nah di sini kalau ada danger nggak masalah teman-teman ya. Paling di sini ada apa nih test win punya aku ya. Itu nggak terlalu masalah. Nanti kita akan coba lagi teman-teman. Kak, Ya,
Ini ya udah Kak. Mm-mm. Coba udah nih Abdul. Nah, Abdul udah. Oke, udah good Abdul. Abdul udah kopiin semuanya kayaknya ya. Iya kopi dari collab. Oh iya, sebenarnya ya oke sih. Tapi kita akan bahas juga udah nggak apa-apa Abdul. Coba dimainin Abdul, coba dimainin. Coba dijalanin lagi terus dimainin coba. Udah bisa dimainin belum? Start. Nah, test win is not defined tuh. Kamu bisa ke bagian test win ya buat dikelarin itu. Test win itu ada di My App ya. Oke, mungkin Oh, tadi udah ada yang ini juga, teman-teman. Mungkin kita sekarang lanjut ke second screen dulu ya. Nah, tadi yang My App nih aku udah anggap mungkin udah ya. Ntar test win kita bisa lanjutin lagi buat di bagian sini. Oke, kita lanjut ke second window dulu nih, teman-teman. Nah, second window, teman-teman, ini merupakan window atau bahasanya layar yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, di sini jujur aja ini cukup panjang nih buat kita lakuin. Jadi di sini aku akan ngelakuin copy saja, teman-teman ya. Aku ambil dari collab, tapi di sini aku akan jelasin, teman-teman. Make sure teman-teman ambil yang Windows second window file ya di bagian sini. Nah, di sini seperti biasa, teman-teman, di sini aku jelasin lagi. Di sini yang perlu aku jelasin apa aja. Nah, di sini teman-teman kita punya macam-macam ya. Di sini ada import library-nya tentu ya, PyQt5. Terus juga di sini kita ambil apa aja, kita ambil string dan juga ambil si bintang ini nih, si final window. Di sini kita lakuin eksperimen, ada fungsinya di sini kita masukin usia ya. Di sini ada age-nya siapa aja, tes satu, tes 2, tes 3. Jadi kita melakukan 3 testing, teman-teman di bagian sini. Dan juga di sini ada namanya test win. Nah, baru test win-nya ada di bagian sini nih, teman-teman. Test win itu ada di bagian dari second win. Nah, kenapa tadi error? Karena kita masih belum import si second window, teman-teman. Jadi tadi Abdul kenapa di error? Karena Abdul masih belum import second window. Jadi bisa ke sini aja. Gue make sure dia tuh udah terimport dengan benar ya. Oh, ini string, oke. Second win, dan second win. Dan file. Oke. My di sini coba masih ada danger gitu. Nah, di sini udah nggak ada ya malah ya di my app ya karena second window-nya udah kita ambil. Nah, sekarang baru ke final win karena final win di sini belum aku buat ini. Nah, tadi di sini aku bahas dulu, teman-teman. Jadi di sini kita bahas apa aja. Pertama pasti init UI-nya ya, cara kita mengkonfigurasi UI-nya, terus juga cara kita menghubungkan dengan Connect, cara kita membuat dia itu muncul yang set appear di bagian sini, ada juga sini self.show untuk kita menampilkan dia itu bisa muncul, ada juga di bagian sini set appear lagi, window title, text title, resizing, moving, juga init UI di bagian sini ya. Kita apa push button, view push button dengan beberapa tombol di bagian sini, button 1, button 2, button 3. Terus juga di sini ada self text name ya di bagian sini view label, text name seperti apa, age-nya seperti apa, text1, masukin test 1, view label buat test 2, test 3 dan segala macamnya sampai dengan timer di bagian sini. Dan juga di sini kita taruh font-nya teman-teman di sini ya kita set sebagai Times New Roman dengan 36 font kita buat sebagai bold di bagian sini. Nah, di sini juga kita set teman-teman Qline edit ya, cara kita mengedit line name-nya di sini ada Qline edit, text di hint name, line edit, hintage, Hintas 1, Hintas 2, Hintas 3, nanti kita akan coba pelajarin. Di sini kita menggunakan beberapa, nah di sini agak panjang nih. Di sini kita menggunakan beberapa box layout ya, teman-teman ya. Ada vertical box layout, berarti dia dibuatin secara vertikal ya. Nah, di sini kita berarti, ingat di sini lihat nih, dia bilang L. Berarti dia nanti ada dua L, ada di sini L nih, berarti vertical, L, dan juga di sini ada right. Nah, berarti dia ada dua vertical dengan satu horizontal ya. Bisa jadi ya di mana aja, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Nah, satu horizontal line gitu ya. Nah, di sini dia akan ngeset nih di mana aja. Timer ditaruh mana? Oh, timer ditaruh tengah. Text name ditaruh mana? Text name taruh di kiri. Age ditaruh mana? Usia ditaruh di kiri juga. Line age ditaruh mana? Taruh di kiri. Test taruh mana? Kiri. Nah, ini tinggal dibaca baca aja nih, teman-teman. Berdasarkan dari nama-nama button di sini. Button dan juga nama teksnya. Dia itu ditaruhnya di bagian mana sih? Nah, sampai akhirnya kita mengkombinasikan dua hal tersebut di bagian sini. Nah, di sini ada namanya add layout, self left line, self right line, itu dari si sini tadi. Kita gabungkan dengan si set layout self horizontal line, teman-teman ya. Jadi kita kombinasikan antara si vertical dan juga horizontal kita gabungkan, teman-teman. Ada juga di sini function namanya next click ya. Di sini nanti dia akan merujuk kepada klik selanjutnya yaitu dia akan merujuk kepada final window. Nah, di sini masih error nih karena masih belum kita define ya di final window ini. Final win, timer test, di sini kita buatin global timer kayak tadi. Ingat timernya di sini global ya, jadi dia itu bisa digunakan di mana aja.
Timer di sini buat 0,15. Timer di sini kita set di 1000 berarti di 1 detik. Ada juga di sini timer buat sit up teman-teman. Sit up tuh di sini kita kasih waktu 1500 ya. 1,5 second. Nah, ini ntar teman-teman presentasi ntar boleh adjust aja nih. Kayak contoh, misalkan pengen presentasi ini, nanti tinggal dipilih aja teman-teman ya. Misalkan sebenarnya untuk proyeknya teman-teman cukup bebas sih. Cuman mungkin yang paling cukup berbobot tuh ini ya. Jadi mungkin ntar teman-teman boleh ambil ini juga topiknya buat presentasinya. Nah, nanti bisa di-adjust aja nih. Kayak contoh, kayak tadi aku bilang ya. Jadi jangan terlalu dibuat sama. Make sure teman-teman di sini mungkin ada lakuin perubahan lah. Kayak contoh dari UI-nya diubah. Sekarang ada ChatGPT juga yang misalkan UI-nya yang tadinya seperti itu jadi dibuat warnanya beda, tulisannya beda. Terus juga mungkin secara timer dibuatin agak berbeda, itu juga bisa. Jadi nggak mesti harus ngikutin fully sama seperti yang punya aku. Itu mau dilakukan adjustment itu nilai plus teman-teman ya. Jangan sampai ya sebenarnya kalau misalkan dibuatin sama pun ya juga nggak apa-apa sih. Cuman kayaknya nggak terlalu signifikan bagus ya teman-teman ya. Make sure dibuatin sesuai sama yang ada di sini. Yang kira-kira lebih oke lah. Ini timer buat finalnya di sini juga sama dikasih ke 1 second. Timer one event buat timer event itu sendiri di sini kita set color ya. Ada juga timer stop di sini buat kita memberhentikan timernya. Jadi di sini timernya dalam format apa? Hour, minutes dan juga second ya. Timer tuh, nah ini juga kurang lebih sama. Kita punya beberapa timer, timer 2 dan juga ada timer 3 di bagian sini teman-teman. Dan ada juga di sini functions connect ya. Cara kita menghubungkan functionsnya itu sendiri. Gitu. Jadi di sini ada function connect buat kita menghubungkan functionnya itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Any question? Oke, seperti no question ya. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke final window ya, teman-teman ya. Di sini merupakan window yang terakhir nih. Boleh copy lagi juga dari collab-nya, teman-teman. Nah, di sini harusnya udah pada aman semua nih. Second window udah aman, PF udah aman. Tinggal di final window-nya aja. Nah, di sini coba kita cek txt res1. Txt res1, apakah ada di sini txt res1? Nah, berarti di sini si string-nya juga masih perlu diupdate ya. Berarti di sini masih ada yang belum dimasukin nih. Nah, ini yang kemarin belum dimasukin tuh bagian sini, teman-teman ya. Res1, res2-nya nih, kalau masih ada danger berarti belum dimasukin. Nggak masukin aja deh, udah selesai. Nah, di sini dia ada apa aja, seperti biasa, teman-teman kita importkan library-nya yang kita butuhkan. Ada juga di sini bagian final window-nya, teman-teman. Dia memanggilnya kurang lebih sama, super class, self, init UI, appear, kita set muncul, dan juga ada show di bagian sini. Lalu di sini result adalah hasil dari kalkulasi, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan nggak ada nih, misalkan ada orang masukin di sini usianya itu 6 tahun. Nah, di sini dibilang apa? There is no data for this age ya. Jadi di sini kita masih belum sediain data buat usia 7 tahun. Sebenarnya bisa juga sih, teman-teman kalau misalnya mau adjust, ntar bisa tinggal di adjust aja di sini nih. Jadi buatin formulanya lagi. Misalkan kayak mau dibuatin kalau 7 tahun tuh perumusannya seperti apa. Nah, itu bisa diikutin aja. Nah, di sini ada rumusnya, teman-teman ya, 4 dikali ini ya, X dan juga ditambah tadi ya, rumusnya itu ditambahin dulu jadi integer dikurangin 200 lalu dibagi dengan 10. Ini adalah rumus dari reference index teman-teman. Reference index rumus seperti ini. Ntar kalau misalnya mau diubah, kayak contoh teman-teman ketemu nih rumus buat menghitung yang lain, kayak contoh mungkin case-nya, Kak aku pengen menghitung mungkin gak ada nadi Kak, tapi misalkan apa, tapi ada rumusnya juga. Nah, tinggal dipraktikan aja di bagian sini nih teman-teman. Tinggal di adjust aja nih di bagian sini. Di bagian sub indexnya tinggal diganti rumusnya kira-kira apa nih. Misalkan kayak cara menghitung denyut jantung, contoh gitu ya, ada rumusnya. Nah, tinggal diganti di bagian sini formulanya. Di bagian subindex di baris 37. Ada juga di sini, teman-teman, cara kita set edge-nya ketika apa nih di sini dibilang. Ketika pasiennya umurnya 7 atau mungkin umur 8, jika dia itu 21 ya, set indexnya setelah 21, maka dia panggil txt res1. Artinya apa? Nah, itu tinggal merujuk pada string Taiwan aja. Berarti apa? Low, see your doctor right away. Nah, jadi txt res1 itu bisa dibilang dia itu yang paling jelek, Pak. Yang paling bagus ketika dia dapetin txt nah di sini yang bagus itu adalah di ini. Ada beberapa yang bisa kita munculin. Ada di sini ada height yang paling tinggi, above average it might be worth see your doctor to check out. Nah, di sini high, mungkin high itu bisa dibilang di sini mungkin ya fine lah mungkin di bagian sini. Nah, di sini ada perhitungannya nih. Jadi ketika dia itu kurang dari 21 dan juga di atas 17 maka 2. Misalkan 17 dan juga di antara 12 maka dia 3. Kalau dia kurang dari 12 tapi dia itu di atas 6,5 jadi dia tuh nggak nyampe 7 nih teman-teman ya, maka dia masuk ke 4 dan selebihnya adalah berarti 5. Berarti kalau di luar conditional ini maka 5. Nah, di sini
untuk umur 9 sampai 10 di sini kurang lebih rumusnya sama, teman-teman. Bedanya tuh di bagian perhitungan ininya nih. Agak beda nih di bagian sini. Setiap umur tuh beda perhitungannya ya. Nah, cuman kalau secara kalkulasinya tetap sama. Returnnya tetap sama, cuman bedanya adalah di sini dia tuh indeksnya agak beda. Nanti teman-teman mungkin di sini kalau misalnya mau nambahin lagi bisa explore ke ChatGPT ya. Ke contoh pengen buat sampai umur berapa, misalnya sampai 30 atau 50 nih kan di sini kalau kita buatnya itu sampai mentok di 15 ya. 15 ke atas itulah bahasanya. Misalkan mau dibuatin lagi sampai 15 sampai 20 doang. Ternyata kamu nemuin lagi nih. Kalau 25 sampai 30 tuh gimana perhitungannya? Nah, bisa dimasukin aja ke bagian sini ya, teman-teman ya. Contoh nih, misalnya kayak berarti kan kalau ini kan kita buat tinggal udah gini aja. Tinggal kita masukin lagi yaitu umurnya itu kurang dari atau mungkin sama dengan ini ya. Nah, di sini kita ambil mentok. Nah, let's say yang udah 15 tahun ini sama dengan 15. Misalkan ini aku modify ya. Or misalkan di sini dia itu sampai dengan nih, misalkan 20. Mungkin bisa juga kurang dari sama dengan gitu ya. Yaitu misalkan di sini bisa 15 N. Nah, berarti kalau itu pakai N ya, buat 30 N, tapi dia itu kurang dari sama dengan 20. Nah, ini adalah range-nya. Terus pengen dibuat range baru. Tinggal copy aja, teman-teman copy. Misalkan sekarang pengen buatin, oh misalkan ada, karena ini harus sesuai teman-teman indikasinya. Jadi cara cepatnya adalah shift tab ya. Shift tab, ini udah tinggal di ini aja kita. Shift tab, tab. Nah, udah setara ya. Sorry, belum malah. Terlalu banyak gitu. Ini dikit nih, karena agak nyerong dikit. Oke, nah di sini tinggal ditambahin apa? Tinggal ditambahin aja nih rumusannya yang harus dengan. Nah, terus misalkan kalau ini, oh kalau misalkan dia itu di atas, misalkan di atas 50, 55, itu seperti apa? Oh contoh misalkan ada perhitungan sendiri, kita tinggal ganti-ganti aja, jadi misalnya jadi 10, jadi misalkan dari 5. Nah ini berdasarkan ya sebisa mungkin cari di ChatGPT lah, kira-kira kalau ada perhitungannya lagi. Jadi make sure teman-teman bisa diadjust saja perumusan itu kira-kira baiknya seperti apa sih buat di bagian ini sendiri gitu. Kalau misalkan ngikutin rumus awal ya dia itu cuma sampai 15 ke atas ya. Jadi dia nggak ada range ke atasnya lagi. Itu nih aku kasih contoh aja. Kalau misalnya mau diubah ya udah tinggal diubah aja teman-teman. Ini aku hapus dulu. Oke, nah ini udah ya. Dan dia akan manggil if I di sini ya. Di label, take keyword hard, resultnya berapa, indeksnya berapa, berdasarkan perhitungan, dan juga ada vertical box di sini ya. Kita set alignment-nya secara center dan juga kita gabungkan di set outline. Jadi di sini vertical box kita gabungin semuanya. Dan di sini cara kita menampilkan apa sih kira-kira yang di window-nya akan muncul ini. Di sini ada set window title yaitu ada judulnya dari TXT Win, ada juga resizing ukurannya berapa dan juga move. Nah, di sini kita merujuk pada win width. Win width di sini kita buat ini di mana win width mungkin ada di global gini misalnya. Win, store, win level berarti nggak ada, berarti dia itu kemungkinan dia itu ada di my app di sini ya, karena dia bisa di set di bagian sini. Oh di bagian, oh sorry di string ya, win width segala macam. Nah, ini dia 200 sama dengan 100. Nah make sure teman-teman yang jalan itu yang jangan yang second win atau final win ya. Sebenarnya mungkin kalau jalanin mungkin bisa aja, cuman dia kayak menampilinnya cuma bagian itunya aja. Jadi kalau mau jalanin itu adalah dari my app. Atau bahkan ada mungkin yang nggak bisa di run nih. Kalau misalnya kita jalanin dari final window, teman-teman. Jadi make sure dijalanin itu adalah dari mana yang tadi aku bilang ya. Atau kayak kayak nggak bisa gitu ya. Karena dia itu mereference ke yang utama, teman-teman. Jadi make sure kita referensinya ke bagian yang utama aja. Dari si my app, app jalanin. Nah, baru dia muncul ya. Kita lihat nih, welcome, entry full name, misalkan namanya Agus gitu ya. Misalkan umurnya 15. Start the first test. Kita lihat ada timer teman-teman di sini. 10, 9. Misalkan kita bisa masukin berapa nih? Misalkan 15. Gitu deh. Let's say. Sini dibilang apa? Lay on your back, take your pulse for 50 seconds. Jadi klik lagi juga sih sebenarnya. Nah, terus misalkan udah nih. Sekarang kita pengen lakuin squats. Di sini bisa ada tombol lagi, ada juga di sini start the final test. Squats, lay on your back, bla 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 bla.
Misalkan di sini contoh aja ya, misalkan aku masukin 12.10, kita bisa dieksplor lagi, teman-teman. Di sini ada beberapa tombol. Nah, di sini dikasih waktu kurang lebih berapa? 1 minute saya di bagian sini ya. 12.10 dan kita tinggal mungkin kalau udah tinggal send the result aja. Lihat di sini dihitung 4,4 kan dia 4,4 berarti high. Berarti di sini kita ntar bisa cari tahu nih kayak oh ternyata dia tuh dengan umur segini dia tuh dapat range minus 4,4 ya. Maka tuh dari mana tadi? Ya udah berarti dari perhitungan yang barusan tadi ya. Itu ada di bagian I know misalnya. Nah, ini di bagian sini nih perhitungannya. Itu, teman-teman. Jadi itulah cara kita membuat si Navier Test Index dan juga aplikasi kita hari ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Ah, Ya, berarti minggu depan tuh kita mempresentasikan aplikasi ini. iya minggu depan udah presentasi Abdul betul. Berarti Boleh aplikasi pakai ini aplikasi. Kenapa? bisa kita ubah-ubah gitu. Boleh, boleh banget. Sebenarnya yang mau dipresentasi teman-teman buat graduation itu sebenarnya bebas aja teman-teman ya. Mau pakai yang ini, mau pakai yang sebelumnya kan kita udah belajar macam-macam ya. Cuman yang paling berat sih menurut aku ini ya. Jadi mungkin ini bisa jadi topik yang bisa dipresentasikan sama teman-teman. Tapi semuanya bebas kok. Mau pakai yang mana aja, mau pakai lesson yang mana. Cuman at least menurut aku paling cari yang cukup berat teman-teman. Jadi jangan yang kayak mungkin definisi variabel itu kan kayak terlalu gampang ya teman-teman ya. Yang kita awal-awal belajar tentang variabel nih gimana cara bikin variabel. Tapi teman-teman presentasikan project gitu. Kalau misalnya mau presentasi lebih dari satu boleh gak? Boleh banget. Misalkan kayak timnya Abdul mau presentasi dua. Nah itu bakal jadi nilai tambah ya Abdul ya. Kalau misalnya bisa presentasi dua. Misalkan kayak pengen presentasi ini dan juga pengen presentasi ini satu lagi. Gitu. Itu Abdul ya bisa dipahami? Oke, teman-teman yang lain gimana? Udah bisa jalan belum? Coba dijalanin teman-teman. Coba punya Kaisya, Maya apa dijalanin udah bisa belum lakuin namanya kalkulasinya. Ya udah bisa Kaisya. Oke bisa punya Kaisya ya. Yang lainnya gimana? Skikerota udah bisa. Nah, problemsnya di mana tuh? Coba dicek aja di klik bagian problems. Nah, kamu klik bagian problems Skikerota. Problems tuh. Nah, tes win. Tes win berarti itu dari di mana? Tes win itu ada di second win. Coba second win udah di define belum? Second win coba ke second win. Nah, di sini belum kau masukin soalnya. Jadi semua tuh mereka kenapa error pasti ada berurutan. Jadi mungkin bisa diambil aja dulu ya. Tes winnya tadi kan aku udah jelasin ya terkait namanya second window itu buat apa dan juga final window buat apa. Tungku gimana Tungku? Oke, Tungku udah muncul juga ya. Sip. Oke, teman-teman mungkin kita istirahat sejenak dulu ya. Sampai jam 21.35 teman-teman nanti sisanya dari waktu kita akan coba buat bikinin presentasi kita hari ini ya teman-teman semua ya nanti kita akan coba bikin sehingga next week kita udah bisa presentasi nih teman-teman semua ini tuh aja teman-teman ya thank you teman-teman semua sampai jumpa di jam 12.30
Oke, teman-teman kita coba lanjutin lagi ya untuk pembelajaran kita. Nah, jadi teman-teman buat di sekarang kita akan coba bikinin presentasinya, teman-teman ya. Buat pembelajaran kita nih. Tadi kan kita udah bahas ya terkait materi kita, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bikinin presentasinya, teman-teman ya. Presentasi itu seperti apa? Di sini aku akan contohin beberapa, teman-teman boleh nanti dicoba lagi ya. Oke, kita jadi bisa pakai template yang sebelumnya aja, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat ya, kita udah sempat bikin template kita sendiri yang waktu itu. Ada yang masih punya nggak, teman-teman semua? Masih ingat nggak? Yang masih ingat boleh di share screen ya, teman-teman ya. Jadi yang template yang waktu itu kita sempat buat, teman-teman, yang kita mau presentasi, walaupun waktu itu nggak jadi ya. Nah, itu bisa digunain lagi. Kita bisa reuse, teman-teman, buat nanti kita lakukan presentasi buat di lesson berikutnya. Yuk, yuk, teman-teman, boleh di share screen semua ya, teman-teman. Atau enggak, kalau belum ada, di sini aku akan share lagi, teman-teman, ya. Contoh dari gimana sih template-nya buat kita ngelakuin namanya project presentation. Mungkin di sini aku izin share screen, teman-teman. Nah, nih Rizky Kurata udah ada ya. Di sini mungkin aku contohin dulu nih salah satu muridku juga, teman-teman dari kelas seperti Gunas ya. Dan di sini dibuatin. Yang kemarin ya kita buatin juga teman-teman project namanya uh, Mesh Game Pac-Man di sini ya. Kita buatin teman-teman terkait Pac-Man sendiri. Nanti Rizky Kurata juga lagi share hal yang sama. Nah, ini kita bisa jadiin ini sebagai suatu topik, teman-teman. Contoh sebenarnya kalau teman-teman mau presentasi hal ini ya nggak masalah juga sih. Bisa juga misalnya mau pakai Mesh Game Pac-Man. Cuman sebisa mungkin juga, mungkin kalau misalnya mau dipakai project ini yang sekarang itu juga bagus juga karena kan cukup berat ya buatnya ya. Nah, di sini yang bisa dipaparin kalau dari dia waktu itu aku udah kasih tahu ya kita buatin tujuan proyeknya seperti apa, terus juga topik utamanya seperti apa sih, kenapa teman-teman mengambil proyek ini, kayak contoh yang sekarang kenapa mengambil rapid test, why gitu. Jadi boleh dijelaskan kira-kira kenapanya, teman-teman boleh dijelaskan tuh kira-kira kenapanya. Terus juga di sini fitur khasnya apa yang ada di proyeknya itu seperti apa aja, teman-teman boleh jelasin lebih detailnya kayak kira-kira nih dengan adanya proyek ini tuh dia akan seperti apa sih si proyek ini. Lalu juga di sini dalam menggunakan proyek, di sini kita menggunakan apa aja, boleh dijelasin. Oh, kalau dalam proyek sekarang kita pakai apa aja, kita menggunakan Python tentunya ya. Python kalau habis itu apa, kita menggunakan di sini PyQt5, teman-teman ya. Kalau kemarin kan kita pakai Pygame buat si bikin si, apa bahasanya si Mesh Game Pac-Man. Nah, sekarang kita menggunakan PyQt5. Terus juga menggunakan VS Code ya, VS Code ya buat kita ngetiknya segala macam. Nah, di sini boleh dijelasin juga, teman-teman. Di sini tuh kira-kira tampilannya tuh dia tuh ada apa aja sih, dinding labirinnya, terus juga kira-kira kalau misalnya di Rapid Test tuh dia ada apa aja inputnya, kayak contoh, oh di sini ada label kak, dijelasin itu namanya label. Ini ada namanya layouting, di sini kita menggunakan vertical box dan juga horizontal box layout. Nah, itu dijelasin juga, boleh juga masukin codingannya, mungkin nggak perlu semuanya ya, mungkin kayak beberapa shortcut dari codingannya tuh boleh dimasukin juga, biar biar misalkan aku tahu nih, oh ternyata Abdul nih contoh buat ini tuh pakai codingannya kayak gini nih, biar nanti aku juga bisa paham. Nah, boleh terus juga dimasukin juga seperti biasa prospek pengembangan proyeknya seperti apa, teman-teman. Jadi harus tahu kira-kira prospeknya seperti apa, ke depannya mau gimana buat proyeknya, dan ya udah, mungkin itu aja ya. Kalau mau presentasi lebih dari satu boleh gak? Boleh banget ya, itu malah lebih bagus ya, teman-teman ya. Misalnya masukin apa. Untuk template sendiri ini ya, ini template-nya misalkan ada yang mau pakai template, ini aku izin share lagi, teman-teman ya. Aku kopikan yang masih, yang template hilang. Nah, itu dia ya, teman-teman ya. Yuk, mungkin teman-teman boleh bekerja secara bersama nih. Yang di sini grupnya udah ada, teman-teman boleh dong dicoba untuk coba bikin biar nanti aku bisa lihat nih hasil dari teman-teman tuh seperti apa sih. Nah, mungkin di sini aku akan coba bikin breakout room ya, teman-teman ya, buat beberapa menit nih, buat teman-teman bisa fokus buat bikinin presentasi proyeknya di sini. Coba tadi di sini yang datang hari ini siapa aja ya, teman-teman ya, sama yang nggak datang. Coba sebentar ya. Di sini Kaisha ada ya, Kaisha, Tongku, oke, Kaisha, Tongku ada. Yang ada di sini Afifah, oke. Oke, lalu di sini, oh ya untuk Lian, Aisyah sama Tongko mungkin boleh on cam ya, teman-teman ya, biar kelas kita makin interaktif. Nah, lalu untuk Bianda, Rizky Kurota, Lian, di sini yang masuk dua ya, Rizky Kurota dan juga Lian. Nah, di sini mungkin yang sendiri Abdul ya, Abdul untuk sementara sendiri dulu nih, karena belum ada yang masuk nih. Hari ini dan juga Dian sedang tidak masuk. Oke, yuk teman-teman langsung aja.
Di sini bisa dibuatin ya. Coba aku akan coba buatin breakout room. Nah, di sini aku masukin satu-satu ya. Yang di tim satu di sini ada Kaisha dan juga ada Tongku. Karena harusnya ada Afifa, cuman Afifa nggak masuk. Juga tim 2 di sini ada Rizky Kurota dan juga ada Rian. Nah, room 3 di sini buat sementara ada Abdul dulu ya. Sip. Apakah sudah muncul untuk notifikasinya buat masuk breakout room? Nah, udah muncul ya. Teman-teman boleh join dan kita langsung aja nih. Kita akan brainstorming ya. Aku sambil ngecek masing-masing dari teman-teman tuh gimana sih proyeknya. Yuk, boleh join teman-teman ke dalam grupnya. Nanti aku akan coba ke sana ya satu-satu ya buat aku ngeliat dari teman-teman semua. Kak, Ya, jadi ini bikin slide aja kan Kak? yes, buat slide-nya terkait proyeknya yang mau dipresentasiin. Abdul prefer mana nih? Kayaknya Abdul, karena kalau aku lihat kan kayaknya Abdul sendiri nih. Maksudnya di dalam bertiga itu kan Abdul cowok sendiri juga. Ya Abdul yang Ah, bakal jadi ketuanya. Dan kira-kira kalau dari Abdul, Abdul mau pilih yang mana nih proyeknya? Sebenarnya mau pakai mass game juga boleh. Yang sekarang juga boleh. Mau digabungkan itu lebih bagus lagi. oke. Ya mungkin Abdul standby di sini aja ya karena sendiri juga ya. Mungkin nggak usah join Megatron. Oke, coba dibuka Abdul ininya. Kemarin kan udah dibuatin ya presentasinya segala macam boleh diikutin aja. Aku kirim chat di chat ini nih, di chat Zoom ada. Ya, Oh masih ada ya. Oke sip. Oh, masih ada. Nanti boleh kerja bareng ya sama teman-temannya, sama Rini dan juga Jihan, boleh dilihatin satu persatu. Aku sambil keliling dulu ya. Nah, link sharing. Oh, oke. Aku kesana dulu. Oke, gimana? Yuk, Kaisya sama Tongku udah mulai belum? Yuk, seenggaknya ada yang share screen dulu ya, Kaisya sama Tongku. Coba di brainstorming dulu, kira-kira mau bahas project apa nih? Bahas project apa dan juga presentasinya seperti apa? Halo, Tongku, Kaisya. Masih ngebahas mau yang bikin yang mana Kak? Oh iya, boleh-boleh. Mungkin bisa didiskus di ini ya, on cam, terus juga boleh presentasi. Nah, iya. Gitu biar aku bisa lihat nih kira-kira teman-teman buat ini seperti apa sih. Nah, yang kemarin kan minggu lalu sebenarnya Kaisya sama Tongku udah sempat buat juga tuh presentasinya. Boleh juga di reuse gitu. Misalkan mau dibuat itu lagi juga boleh. Atau mungkin mau dari awal juga boleh. Kalau di sini kalau kamu dari awal kamu klik ini ya Kaisya ya, file terus juga copy. Jadi bisa diedit-edit. Karena kalau misalnya begini kan nggak bisa diedit. File, klik bagian file Kaisya. File yang di bagian kiri. Yang di bagian kiri itu ada tulisan file. Di atas cetak. Nah, itu dia buat salinan. Terus file buat salinan. Seluruh ya, seluruh presentasi. Nah, kasih nama. Berarti ini kalian ini tim 2. Sorry, tim satu. Tim satu underscore apa? Final project. Final project. Oke, sip. Lihat. Nanti boleh share ke Tongku juga ya. Kirimin, mungkin share-nya kamu share dulu aja, ntar kirim di chat sini biar nanti bisa kerjasama sama Tongku. Coba diklik bagikan tuh Kaisya. Klik yang kuncinya gemboknya. Oke. Nah, pilih editor ya. Pilih editor. Dibatasi jadi editor. Siapa saja yang memiliki link, editor ya, jangan viewer. Karena biar Abdul bisa ini juga. Biar Tongku bisa kerjain juga. Nah, salin link. Klik salin link. Terus klik selesai. Nah, udah kamu taruh linknya ke dalam sini ya, ke chat Zoom. Nanti Tongku bisa coba edit juga ya. Jadi bisa ditambahin bareng-bareng nih. Misalkan Tongku mau kerja di bagian mana dulu, biar lebih rapi, segala macam, boleh di adjust aja. Nah, itu dia. Aisyah udah kirim ya. Tongku bisa join ya, Tongku ya, ke bagian sana ya, buat kerjaan proyeknya ya. Oh, oke Oke, Kak. sip. Oke, silakan dilanjut lagi. Aku pindah dulu ke room selanjutnya. Oke, Lian dan juga Rizky Kurota gimana? Udah ada discussion belum? Halo, halo. Halo, Lian, Rizky Kurota. Yuk, gimana? Udah ada discussion belum? Udah kepikiran belum kira-kira ngerjain yang mana? Kira-kira mungkin udah mulai belum buat bikin presentasinya? Aku lagi ke copy itunya Kak, apa buat slide-nya. Oh iya, boleh juga share-nya linknya ke sini ya.
biar nanti Rizky Kurota bisa join juga. Biar Rizky Kurota bisa join juga. Jadi dikirim linknya make us editor ya. Jadi dibuatin sebagai editor biar nanti Rizky Kurota bisa join juga dan juga nanti bisa kerja bareng. Nanti mungkin buat tim yang masih belum masuk boleh ntar dikabarin ya. Kalau timnya kamu kan yang belum ini adalah Dianda. Nanti boleh di chat ke Dianda gitu ya buat dibantu lah buat bikin ini biar bareng-bareng gitu. Pilih proyeknya kira-kira mau presentasiin apa. Nah, nanti next week kita coba buat presentasinya. Yuk, 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 yuk. Gimana, gimana? Boleh sambil share screen nggak, Lian atau mungkin Rizky Kurota, biar aku bisa melihat juga nih progresnya udah sampai mana, teman-teman. Apakah boleh share screen? Gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, Rizky Kurota boleh join juga tuh ya. Mungkin, nah tuh, Lian udah kirim linknya. Sip, boleh kerja bareng. Teman-teman boleh dibuat sebagus mungkin ya, kayak tadi. Jelasin di sini nama app-nya apa. Yang aku bilang tadi ya. Jadi, misalkan mau lebih poin plus adalah ketika teman-teman bisa buatin kayak app-nya sendiri. Kayak contoh mungkin, ya basicnya tetap sama. Cuman mungkin penamaannya beda. Terus juga kayak beberapa fungsi ada yang beda gitu ya. Fungsi ada yang beda. Kayak contoh, secara UI agak beda. Juga mungkin secara perhitungan ada sedikit perbedaan. Pokoknya teman-teman bisa adjust gitu. Bagian template-nya diganti jadi tulisan tim ya. Tim berapa? Tim satu berarti ya. Tim dua. Tim dua. Nah, mungkin Rizky Kurota bisa join juga dan bisa dilanjutin ya. Nama proyeknya bebas mau apa aja. Boleh ikutin ChatGPT juga gitu ya. Oh, balik ke room dulu teman ya. Gimana bro? Gimana bro? Oke. Udah dibuat file belum Abdul? Untuk kamu buat salinannya dulu tuh. Kayaknya file juga terlalu apa namanya? Kayaknya memori kamu udah penuh tuh. Mungkin bisa pakai email yang lain. Gunakan email yang lain biar bisa selesaikan. Boleh ditambahkan emailnya yang lain ya Abdul ya. Biar nanti kamu bisa coba kerjakan dulu. Boleh pakai Canva juga sih sebenarnya. Bebas aja. Bisa mau pakai Canva itu juga boleh aja. Kamu mesti pakai yang sekarang ya. Ya. Gimana teman-teman? Gimana Kaisya, Tongku? Udah sampai mana progresnya? Udah sampai mana teman-teman Tongku dan juga Kaisya? Kak, kalau ini kita presentasi yang Pac-Man nggak apa-apa kan ya, Kak? Nggak apa-apa sih. Cuman better sih mungkin presentasiin yang sekarang juga gitu. Karena ini kan salah satu proyek yang cukup besar ya untuk di ini. Mungkin kalau kamu mau pakai Pac-Man, boleh aja. Cuman paling yang harus di ini adalah Pac-Man itu kan terlalu menurut aku seru juga, tapi menurut aku agak simple. Boleh dibuat lebih banyak lagi slide-nya, karena di situ kamu harus jelasin beberapa komponen. Jadi jangan cuman jelasin ini kita buat game Pac-Man gini 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 doang, tapi dijelasin juga kodenya tuh buat Pac-Man tuh di sini apa sih fungsinya gitu. Jadi kan bisa copy aja ke ChatGPT ya, copy ChatGPT terus kita jelasin kayak berikan penjelasan dong terkait kodeku ini. Aku buatin game Pac-Man. Nah, bisa dimasukin tuh penjelasannya apa aja di situ. Kayak game Pac-Man itu seperti apa dan juga gimana di situ fungsinya seperti apa aja. Itu bisa ditambahin. Bisa dipahamin nggak? Jadi kita jelaskan sedikit ya. Ya, jelaskan beberapa lah. Jadi kalau pakai Pac-Man karena kan ini nggak terlalu susah. Pac-Man tuh nggak terlalu ini ya dibandingkan Rapier sekarang gitu. Karena Rapier di sini kan kita udah masukin ke IQT ya. Jadi mungkin boleh dipakai lagi tuh ke project yang
apa bahasanya yang tadi. Dan juga make sure juga jangan kamu pakai pacman tapi bener-bener pacman-nya semua. Jadi kayak contoh mungkin nggak ada perubahan di situ, kayak contoh masih sama aja kayak project sebelumnya. Jadi buatin perubahan kayak contoh apa UI-nya beda nih, kayak contoh mungkin warna background-nya yang tadinya putih jadi misalkan jadi warna merah. Terus juga misalkan di sini kamu monsternya lebih dari satu, itu kan udah aku jelasin juga caranya gimana ya. Jadi dibuatin lebih oke lagi nih. Nanti bisa dicek aja. Bisa nanya ChatGPT juga. Kita kan masih punya waktu seminggu kok, masih lama kok, belum seminggu. Nanti boleh saling kontekan aja gitu ya sama Kaisha, sama teman yang lain, sama Bianda ya, buat bikinin itu gimana. Tuh, tapi yang terpenting adalah ya, yang penting selesai dulu ya. Yang penting kamu bisa bikin secara maksimal sampai selesai, dan nanti bisa dapetin hasilnya. Gitu, oke? Oke, Kak. Oke. Sip. Mau pakai Canva juga boleh ya. Misalkan biasa pakai Canva, biar hasilnya lebih oke. Nah, boleh juga pakai Canva. Oke aja. Gitu. Oke. Sip. Thank you. Oke, lagi. Oke. Gimana? Lian dan juga Rizky Kurota. Aman nggak? Mungkin nanti bisa ini juga ya, teman-teman ya, apa bahasanya? Kalau misalnya mau pakai Canva, kan Canva kan juga sebenarnya bisa juga tuh gratis juga ya, ada yang gratis. Itu boleh juga ya teman-teman ya, jadi nggak mesti pakai Google Slides gitu. Jadi misalkan mau dibuatin dalam bentuk Canva, biar animasi lebih banyak, di sana kan tinggal kalau mau ngambil-ngambil gambar, tinggal cari-cari aja gitu ya, lebih gampang ya, itu boleh juga pakai Canva. Jadi feel free teman-teman buat bikin presentasinya. Yang terpenting komponen-komponennya ada, kayak yang aku jelasin itu ya, pokoknya di template tuh ada, ya tentu nama projectnya apa, terus juga tujuannya apa, topiknya terkait apa, fitur khasnya ada apa aja, dan dalam proyek itu apa aja sih tools yang digunakan segala macam. Nah itu bisa dijelasin di bagian situ. Itu ya. So far udah sampai mana nih teman-teman progresnya dari Lian dan juga Rizky Kurota udah sampai mana? Masih bikin slide-nya kok. Masih bikin slide, oke. Tenang aja ya, kalau misalnya nggak selesai dari ini juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah paham dulu terkait apa yang harus dibuat. Nanti boleh mungkin sambil cari waktu luang buat teman-teman boleh saling ini ya mungkin chat gitu buat kerjain mungkin bisa ya sebenarnya nggak mesti zoom juga ya, kerjaan remote juga bisa, misalkan nanti di Kurota ngerjain slide 3 slide 4, Lian ntar kerjain slide berapa itu bisa ya. Oke, thank you, good job Lian dan juga Rizky Kurota. Oke, gimana Abdul, udah dibuat salinan belum Abdul? Gimana Kak tadi cara buat salinan Kak? File, nah to make a copy. Nah di sini kamu tim berapa, tim 3 ya, entire Iya. entire pilih seluruh presentasi. Nah, masukin di situ apa, tim 3 underscore apa gitu. Kalau Abdul mau pakai Canva juga boleh ya, misalkan Abdul prefer pakai Canva itu karena Canva lebih enak, lebih gampang. Boleh juga pakai Canva Abdul. Jadi feel free ya. Bebas mau pakai Google Slide, mau pakai Canva. Tapi template-nya ini. Ya, template itu ya bisa diganti-ganti. Jadi tulis apa tim 2 segala macam. Oke, sebentar. Nah, dikasih nama apa? Tim berapa? Tim 3 underscore Abdul. Ini nama aja Abdul, Abdul di sini. Di bagian atasnya ini di kamu rename ini di sini nih. Nah, di rename diklik aja. Rename apa? Tim tim berapa? Tim 3 project presentation gitu. Oh, Jihan, oke, nama kelompoknya siapa aja? Yang tadi tuh Oke. nama apa sih? Nama podcastnya apa sih Kak? Nama projectnya, yes, di situ nama projectnya. Kamu pakai project apa? Pakai project ini. Oke, sebutin nama projectnya apa? Reviewer test, contoh. Atau enggak, mau pakai nama sendiri juga boleh. Misalkan, kamu mau buatin nama tesnya sendiri, itu boleh banget, Abdul.
yang lebih bagus lagi. Oh. Tapi ini buat ngukur detak jantung kan nih, Mana? Ya, yang aplikasi kita ya, buat ini. ya, kamu bisa jelasin itu. Misalkan di situ aplikasi namanya apa. Boleh pakai brandingan sendiri juga gitu. Boleh pakai ChatGPT segala macam itu boleh banget. Oke kan. Nanti boleh misalkan mau dibuat lebih bagus lagi. Misalkan Abdul mau ditambah-tambahin nih, kayak contoh apa sih fitur yang mau ditambahin di bagian situ. Kayak contoh dia tuh lebih oke lah, lebih memukau segala macam, penamaannya segala macam. UI-nya diganti. Misalkan kayak kan sekarang cuman warnanya gitu aja tuh. Kayak contoh mau dibuatin lebih bagus lagi, itu bisa ya. Nanti bisa pakai ChatGPT aja. Jadi feel free ya. Kita punya waktu seminggu, bisa kerja bareng juga teman-teman. Di sini nggak private kok, di sini teman-teman bareng-bareng ya, jadi bisa kerja rame-rame buat nyelesain ini. Gitu. Jadi tinggal disebutin aja nih kira-kira yang mau di adjust tuh bagian apa. Oke, sudah pada kembali semua ya. Teman-teman yang tinggal, Tongku sama Kaisha nih. Belum kembali. Oke, Tongku, and then Kaisha. Sip. Oke, teman-teman. Jadi untuk mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita udah discuss mengenai gimana caranya kita menyelesaikan proyek kita hari ini, teman-teman ya. Itu final project kita yang nanti akan kita coba presentasikan di next week, teman-teman. Karena nanti di next week lagi, kita udah nggak ada materi lagi, kita akan fokus pada graduation aja. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Any question? Dari Abdul, Tongku, Rizky Kurota, Kaisha, Rian, ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih bingung? Aku mau nanya, Oke. kan kemarin aku coba ini ya, ganti elemen gamenya pakai Mm-mm. gambar sendiri. Mm-mm. Tapi pas dijalanin dia error. Error kenapa tuh? Coba dilihatin dong. Ntar. Sorry. Mana errornya? Image.load, player image. Oke, di baris. Coba kamu ke baris itu, baris 11 coba. Line 11. Player image. Nah, player image dia terkandung di mana? Coba ke bawah berarti. Ke line 124 coba. Line 124. 124. Atau ada tulisan di situ ya, line. Platform PNG. Nah, coba kamu ke buka filenya. Buka ini, file yang di sebelah kiri itu, ya itu. Ya, coba ke bawah. Oke, coba kalau pakai platform V dulu deh. Coba nih ganti jadi pakai platform V ini kamu ganti. Yang W1 diganti jadi platform P sama kayak yang bawahnya. Platform 2 apa? Platform 2 underscore P ya namanya ya. Make sure namanya coba sama. Buatin kayak yang di bawah, stiker otak. Namanya nih, platform 2 underscore V. Coba dijalanin sekarang. Coba dijalanin lagi. Nah, mungkin di sini karena kamu bukanya tuh ini. Coba boleh dibuka ulang nggak? Kamu ke file. Oke, gini, gini, gini. Kenapa di error? Karena di sini kamu ke dalamnya VS Code. Nah, kamu make sure kalau misalkan mau buatin kayak gini, Rizky Kurota, itu VS Code-nya diaktifin dulu, di nonaktifin tuh nih di bagian sini. Kau matiin dulu si extension Algo Python-nya, terus open folder, disable dulu. Nah, terus di bagian file, open folder. Nah, folder lokasi kamu waktu itu menyimpan file si ini di mana sih? Open folder, yes. Kira-kira kemarin lokasi nyimpannya di mana? Si GMPackman ya. Masih ingat ya? Itu, kalau itu ya udah berarti coba select. Kalau misalnya ini, coba select folder. Oke, coba ke bagian filenya, bagian tulisan file lagi. Oke, coba ke labirin file. Nah, coba jalanin di bagian sini. Karena kita kemarin tuh kita udah bagi ya, teman-teman kita udah pindahkan dia itu ke dalam lokal. Nah, ini bisa. Oke, bisa ya, Reski Kurota ya. Jadi pakai Ya, file yang di bisa. sini. Jangan pakai file yang ada di AlgoPython. Oke. Ntar kalau misalnya ada AlgoPython nanti bisa di
disable aja. Ingat ya teman-teman ya, kalau misalnya error bisa disable dulu aja Algo Python-nya. Gitu, ini good job nih punya Rizky Kurota, mungkin bisa dipakai juga nih buat misalkan mau pakai presentasi ini karena udah ada perubahan. Jadi make sure teman-teman ada perubahan ya, teman-teman ya, jangan sampai pakai yang udah kita ajarin doang nih. Jadi aku pengen lihat dari teman-teman tuh usahanya tuh sampai mana sih buat bikinin project yang makin bagus. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Mungkin sebelum close boleh dong teman-teman, mungkin tadi ya sekalian dari Rizky Kurota. Boleh dong Rizky Kurota di summarize apa aja yang Rizky Kurota pelajari di hari ini, apa aja yang didapetin. Hmm, Nyelesain project yang kemarin. Ya, kerja project yang kemarin, terus tadi ngapain lagi kita? Sama lanjutin progres PPT buat presentasi. Oke, dan PPT progres buat prestasi. Oke, ya itu betul banget ya. Teman-teman nanti jangan lupa juga buat dikerjain lagi. Teman-teman kita masih ada waktu seminggu nih berarti nih sampai kita lakuin presentasinya ya. Kan kita ntar presentasi berarti ntar di hari minggu depan, satu depan. Itu masih ada waktu banyak nih teman-teman. Jadi manfaatin waktunya, bisa kontak temannya juga buat kerjain bareng. Apalagi kan di sini kita udah kolaborasi ya. Bisa juga pakai GitHub kayak kemarin misalkan mau, saya mau coba bisa juga itu jadi nilai plus juga kalau misalnya teman-teman bisa pakai GitHub buat ngapain proyeknya bareng ya. Kalau misalkan masih belum bisa nggak apa-apa, kerjain dulu aja secara individually gitu ya. Proyeknya kan aku rasa udah selesai. Nanti tinggal bagi tugas nih, nanti yang presentasi siapa, yang nanti bikin PPT ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dan ntar teman-teman bisa diskusikan aja. Mau pakai Canva juga bebas ya, teman-teman ya. Jadi nggak mesti pakai Google Slide, cuma template aja. Mau pakai Canva biar lebih bagus itu juga boleh banget. Feel free. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak yang sudah join. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tanya aku aja ya. Thank you semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima Thank you, kasih. Kak. Nah, Sama-sama. Kasih Kak. Sama. Masih Kak. Sama. Teman-teman. Sama-sama.